Perkenalkan, nama saya Dominikus Dimintowani. Nama saya Febriani Angelina Coo. Kami dari kelas 11 IPA 1 SMAK Suradikara. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan karya ilmiah remaja dengan judul Pengaruh Sudut Kemiringan Terhadap Kecepatan Luncur Benda pada Bidang Miring. Pengantar karya ilmiah remaja kami yaitu, dalam kehidupan ini banyak sekali peralatan yang digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan. Alat-alat tersebut diciptakan manusia dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Alat yang digunakan manusia untuk memudahkan melakukan pekerjaan atau kegiatan disebut pesawat. Ada dua jenis pesawat, yaitu pesawat sederhana dan pesawat rumit. Pesawat sederhana adalah alat bantu kerja yang bentuknya sangat sederhana, yaitu contohnya tuas, bidang miring, dan katrol. Pesawat rumit adalah pesawat yang terdiri atas susunan beberapa pesawat rumit, contohnya pesawat terbang, pesawat telepon, motor, televisi, dan sepeda. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Kerja terjadi suatu gaya diberikan dan menyebabkan gerakan sepanjang suatu jarak tertentu. Pesawat sederhana bidang miring adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Bidang miring memiliki keuntungan, yaitu kita dapat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Keuntungan bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Tujuan karya ilmiah kami yang pertama untuk mengetahui apakah sudut kemiringan berpengaruh terhadap kecepatan. Yang kedua, untuk memenuhi nilai UTS mata pelajaran sidang akademik. Hipotesis karya ilmiah yaitu semakin besar sudut kemiringan, maka semakin besar percepatan benda dan semakin kecil kecepatan benda. Waktu penelitian Sabtu 8 Mei 2021. Tempat Lab Fisika SMAK Suradikara. Kali ini kami menggunakan alat dan bahan yaitu bidang miring dan bola pingpong. Cara kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan bola pingpong pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat, lalu hitunglah kecepatannya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada bola pingpong dengan sudut kemiringan 45 derajat dan 60 derajat. Lakukanlah percobaan sebanyak 3 kali. Analisislah hasil dari percobaan yang dilakukan dan buat data hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Dari percobaan yang kami buat, kami memperoleh hasil yaitu percobaan pertama pada sudut kemiringan 30 derajat, kami memperoleh hasil 0,7 sekon. Pada sudut 45 derajat, kami memperoleh hasil 0,51 sekon. Pada sudut 60 derajat, kami memperoleh hasil 0,1 sekon. Percobaan kedua, pada sudut kemiringan 30 derajat, kami memperoleh hasil 1 sekon. Pada sudut 45 derajat, kami memperoleh hasil 0,58 sekon. Pada sudut 60 derajat, kami memperoleh hasil 0,55 sekon. Berikutnya percobaan ketiga, pada sudut 30 derajat, kami memperoleh hasil 1,3 sekon. Pada sudut 45 derajat, kami memperoleh hasil 0,62 sekon. Pada sudut 60 derajat, kami memperoleh hasil 0,60 sekon. Percobaan pertama, kami menggunakan sudut kemiringan 30 derajat, kami memperoleh waktu 1 sekon. Dengan rumus PT sama dengan V0 tambah A kali T, maka kami memperoleh kecepatan 5 meter per sekon. Pada percobaan kedua, kami menggunakan sudut kemiringan 45 derajat, kami memperoleh waktu 0,57 sekon.
Dengan rumus VT sama dengan V0 tambah A kali T, maka kami memperoleh kecepatan 4,84 meter per sekon. Pada percobaan ketiga, kami menggunakan sudut kemiringan 60 derajat. Kami memperoleh waktu 0,5 sekon. Dengan rumus VT sama dengan V0 tambah A kali T, maka kami memperoleh kecepatan 4,33 meter per sekon. Hasil yang kami peroleh dari percobaan yaitu semakin besar sudut kemiringan, maka semakin kecil kecepatan yang diperoleh. Kesimpulan dari karya ilmiah kami yaitu hipotesis dapat diterima. Semakin besar sudut kemiringan, maka semakin kecil kecepatan yang diperoleh. Saran karya ilmiah kami yaitu yang pertama, dalam pengukuran sudut kemiringan harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Yang kedua, dalam melakukan perhitungan waktu harus tepat dan cepat. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan dalam pengukuran dan perhitungan dapat mempengaruhi hasil percobaan. Oleh sebab itu, sebaiknya menggunakan alat percobaan bidang miring yang sesungguhnya sehingga saat melakukan percobaan akan mengurangi kesalahan serta tidak terjadinya lepas rel dari alat statik. Sekian dan terima kasih.